Orang yang sholat berjamaah itu iri iblis melihatnya, Pak. Kita tidak akan kaya dengan sholat jamaah itu. Sahabat Rasulullah tidak ada, Pak. Ada Abu Dujana, rajin sholat jamaah, sering kelaparan. Sampai heran Rasulullah kenapa dia habis subuh langsung pulang. Karena ada beberapa hari ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau habis sholat subuh itu sering pulang? Aku tuh bertetangga ya Rasulullah dengan tetangga yang punya pohon kurma, yang sebagian dahan yang berbuah itu mengarah ke rumahku. Jadi kan kurma ini jatuhnya subuh ya Rasulullah. Kalau aku lambat pulang, takut nanti anak aku yang lapar bangun dimakannya kurma tetanggaku itu. Bagaimana pertanggungjawabanku di akhirat? Itu kebahagiaannya, Pak. Jadi aku pulang, aku kumpulkan kurma yang terjatuh itu, aku antarkan ke rumah tetanggaku. Susah hidupnya, Pak. Kita ini, Bu, kalau memang sudah pantas kaya, Pak, Allah akan kasih kaya. Kalau memang belum, misalnya Bapak udah rajin sholat jamaah, berdoa, ya Allah berikan aku kekayaan, tapi kita tidak kaya-kaya, tanda Allah sayang sama kita, Pak. Allah tahu nih kalau kaya, nih sombong minta ampun nih. Ini kalau kaya berbini dia balik nih, azab istri dibuatnya nih. Allah tuh maha tahu, Pak. Udah ditakar sama Allah, Bu. Saya punya kawan sampai hari ini menderita, puasa Senin Kamis, sholat berjamaah selalu di saf pertama, hidupnya menderita. Saya bilang sama dia, Allah sayang sama antum. Betul kan? Mungkin kalau saya kaya jahat saya. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, Pak, ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya enggak. Makanya dia awet miskinnya, enggak pernah kaya. Ada orang yang beres imannya kalau dia kaya, kalau dia miskin enggak. Makanya ada di antara kita tuh kaya aja, Pak. Jadi jangan pernah kita buruk sangka sama Allah, Pak. Kalau memang kita sudah pantas menurut Allah kaya, Allah akan kaya. Bapak sekarang ini tidak kaya, rupanya karena doa Bapak Ibu itu dapat menantu kaya. Jadi Bapak tidak cocok untuk kaya, rupanya dapat di menantu. Jadi jangan jadikan harta menjadi patokan. Oh, kalau kita rajin sholat duha rezeki kita banyak, kalau kita rajin sholat berjamaah, bukan. Cuman akan ada kebahagiaan lain. Apa kata Allah? Kalau orang yang tidak sholat jamaah, yarfa'ullahu barakatan min kasbihi wa rizkihi. Allah tidak akan memberkahi rezekinya. Dapat duit anak sakit, dapat duit mobil kena, dapat duit, jadi hilang berkahnya, Pak. Dicabut keberkahan rezeki itu. Makin ada rezeki makin berkelahi di rumah. Kemudian yazda'u minhu nurus sholihin. Dicabut Allah cahaya kesolehan dari wajah. Yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Hilang simpati orang kepada dirinya. Itu yang kita takutkan tuh, Pak. Hilang simpati orang dirinya. Datang lagi orang bilang banyak orang rajin sholat jahat minta ampun Ustaz. Itu urusan dia sama Allah. Itu urusan dia sama Allah. Dulu ada anak Pak payah di masjid banyak betul orang menggunjing Ustaz. Kenapa gunjing orang yang kau dengar? Itu urusan dia sama Allah, jangan kita ikut. Makanya kalau kita udah orang Islam nih, Bu, nanti kita pelajari lagi masalah akhlak, tazkiyatun nafs, namanya mencuci hati. Orang duduk di masjid menceritakan orang, pergi kita. Kan di masjid ini banyak juga orang cerita ke orang, tapi pakai gaya ini, Pak. Ini aku bukan memburuk-burukkan orangnya, ini masjidnya, akhirnya burukkan orang, Pak. Macam dia lah yang paling baik, dia yang paling perfect, pikirannya yang paling bagus. Jangan pernah kita menganggap seperti itu. Kadang, Bu, ya, makanya saya kadang lebih memilih bergaul itu ketika saya ceramah ini, Pak. Di masyarakat yang penting orang susah kita bantu, orang bertanya kita jawab. Tapi kalau untuk ngumpul, kalau misalnya berisi kebaikan kita ikut, kalau enggak biar dibilang orang sombong. Kan kadang-kadang ukur masyarakat enggak bergaul dia. Kalau untuk bergaul udah puas kita, Pak. Akhirnya apa banyak, Bu? Kita yang baik sendiri bisa terpengaruh dengan orang yang buruk enam. Nah, jadi makanya kita harus hati-hati juga. Makanya apa kata Rasulullah, kalau udah umur 40 itu hati-hati aja lagi. Dalam bergaul, dalam bermasyarakat, hati-hati gitu. Banyak di masjid orang jahat-jahat kelakuannya. Dan betul Pak, enggak salah. Tukang jual sapi kadang mengeluh tuh, pengurus masjid nampak tak taat Ustaz, beli sapi fee-nya ditanya dulu. Kalau tidak ada fee-nya tidak mau dia ngambil sama kita.
Kalau ada panitia kurban tidak pernah mau berpindah beli sapi, padahal ada sapi yang bagus Pak, positif fee-nya besar, tidak ada aja. Apa alasannya lagi? Coba saya ingin Mbak, orang yang mau mengelak itu Bu, apa alasannya kira-kira? Ini datang orang, Pak, ini ada sapi bagus, beratnya sekian kilo, dagingnya, harganya segini. Tidak mau Pak, dia mau di langganan dia juga. Apa alasannya? Tentu fee, tidak ada ndaknya. Ikut panitia korban, dia ikut korban, itu dapat laku pun panitia korban. Anak 5 orang jadi panitia semuanya, istri jadi panitia, untuk dia aja daging menerima. Jadi orang di masjid banyak yang seperti ini. Kita tidak usah ikut campur masalah dia, itu urusan dia sama Allah. Duit kota infak lewat juga. Kalau zikir kampanye itu pejam mata Pak. Duit kota infak lewat juga. Saya pernah jadi ketua umum masjid Pak. Apa alasan kalian hitung duit dalam kamar? Kenapa tidak dibawa CCTV? Sejak dibawa CCTV baru terbeki semua. Kalau tidak itu buat kamar macam duit bapak dia masing-masing Pak. Main ambil-ambil gitu ya. Sekarang hitung duit di bawah CCTV, disaksikan oleh security, baru aman duit masjid dibuatnya. Kalau enggak angka yang ada lagi Pak, uang dari mana? Malam takbiran dibukanya lapak zakat, kalian mau ngasih zakat ke siapa lagi? Itu banyak Pak oknum di masjid nih. Orang menghidupkan masjid, dia hidup dari masjid Pak. Ini hati-hati nih yang seperti ini nih. Apakah ada di masjid? Banyak, tapi kita tidak usah, itu urusannya sama Allah. Kita yang jelas beribadah, berbuat baik. Kalau bisa kita kasih tahu dengan mulut, kita kasih tahu dengan mulut. Kalau enggak, kalau ada kekuasaan, dengan kekuasaan. Kalau enggak, paling lemah dengan doa. Jadi kita tidak usah campur itu. Penting aku mau beribadah ke masjid, mereka terserah mereka lah. Jadi jangan disangkut pautkan Pak, gara-gara orang sholat jamaah jahat, terus kita menganggap banyak orang sholat jahat. Itu dari zaman Jepang nggak pernah sembahyang, baik minta ampun. Itu kadang-kadang jadi pembanding semua orang Pak. Jadi ini kita hati-hati, jangan terjebak dengan hal seperti ini. Tapi kalau ingin mengetahui keajaiban orang sholat berjamaah, luar biasa Pak. Dulu ada anak muda, usia sudah pantas menikah, tapi wajahnya jelek Pak. Kita tahu jeleknya dari mana Bu? Pas kata mamanya, kau ngapa ndak makan-makan nak? Aku jatuh cinta mak. Alhamdulillah kata mak. Ada juga kau suka dengan perempuan. Ada lah mak, cuman perempuan yang ndak mau sama aku. Siapa perempuan yang kau suka tuh? Mak tahu nggak mak, anak bapak yang tinggal di ujung jalan ini. Astagfirullahalazim nak, nggak sadarkan untung selera kau. Tengoklah muka kau ini dulu, emak aja sering terkejut nengok kau. Kan udah terbayang kita tuh Pak. Mamanya aja sering terkejut nengok muka ya. Yang iya aja lah kau Nina. Mak suka dengar kau jatuh cinta nih, tapi tolonglah yang betul-betul jelas selera kau. Mungkin kerasukan jin kau nih kata emaknya. Akhirnya panggil kawannya Pak, bawa dia ke tempat ustadz lah, suruh ruqyah. Mana tahu memang kemasukan jin ganteng. Akhirnya dia merasa tampan. Dibawalah ke masjid Bu, ketemulah sama si ustadz nih. Ditanya ustadz nih, apa pucat muka nih? Saya lagi jatuh cinta Ustaz. Alhamdulillah bagus itu, udah dikasih Allah rasa seperti itu. Datang kawannya bilang, cuman ada masalahnya tak. Maka dia buat kemari, dia mau diruqyah. Apa masalahnya? Ustadz tahu nggak anak bapak yang sering sholat di belakang Ustadz kalau jadi makmum? Tahu? Kan punya anak perempuan tuh Ustadz. Iya. Dia mau sama anak perempuan tuh. Ya Allah ya Rabbi. Tinggi selera lo ya. Itulah makanya tak bawa ke sini tak. Kalau bisa diruqyah dia tak. Apa kata Ustadz? Kenapa pula diruqyah? Permintaan kau ini kecil bagi Allah. Wah semangat dia langsung Pak. Serius kan kita? Iya. Kecil bagi Allah. Dunia ini aja bagi Allah seperti sayap nyamuk harganya cuman. Apalagi lo cuman itu kau minta. Cuman syaratnya berat. Apa syaratnya tak? Sholat jamaah 5 waktu tanpa henti. 15 menit sebelum masuk waktu sholat kau sudah ada di masjid. Sanggup nggak?
Sanggup tak? Kau isi dengan baca Quran, kau bayangkan wajah anak perempuan tu minta dari Allah. Kau zikir, kau bayangkan wajah anak perempuan tu kau minta ke Allah. Habis solat kau minta dia ke Allah. Solat tahajud kau hantam semuanya. Solat duha jangan kau tinggalkan. Berapa lama tak? 40 hari. Tidak bisa kurang tak? Kurang kau bilang. Permintaan kau ini udah tidak mungkin lagi nih. Cuman Allah yang bisa nolong kau lagi. Mau kau tak? Mau letak, mulai subuh lah kau besok. Kalau enggak, suruh aja dia tinggal di masjid sama aku. Pergi pulang ambil pakaiannya. Semangatlah kawannya Pak, pergi pulang. Setelah 3 minggu datanglah kawan yang merusaknya Pak. Pulang aja lah kau dikerjain ustaz dulu Pak. Kau tuh malas sembahyang. Kayak gini kan ustaz tuh bangkit lagunya Pak. Tak serius lah nih tak, iya bisa nih tak. Kecil permintaan kau nih ya. Kau tahu enggak? Besok bapaknya dia minta kau jadi menantunya. Betul nih tapi iya, percayalah kau sama aku. Tapi kalau kau memang ragu rasanya udah pulang aja lah. Ayo tak lanjut aja tak. Lanjut lagi Pak. Terjadi keajaiban di hari ke-37. Mulai bapak perempuan itu bertanya ke Ustaz nih Pak. Tak, siapa anak muda itu? Anak-anak kampung sini itu Pak. Tak betul ibadah nampak. Mungkin permintaannya besar betul ke Allah itu Pak. Maka dia dekati betul Allah. Cuman saya heran semenjak anak ini di masjidnya, rumah saya itu sejuk aja rasanya. Apa enggak sejuk rumah bapak tuh Pak? Anak nak zikir kan 24 jam. Sholat, doa minta juga anak tuh Pak. Baca Quran minta juga anak tuh. Zikir minta juga anak tuh. Kan logikanya Bu, kalau kita butuh sesuatu dengan orang, kita mesti dekat dengan orang itu. Kita butuh sesuatu dengan Allah, tentu kita dekati Allah Pak. Terus apa kata bapak nih? Mau enggak dia kerja sama saya? Coba aja lah bapak tanya ke anak tuh, anaknya sedang zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Datang bapak nih. Nah, buka. Ya Allah Pak. Ngapa Pak? Kamu mau enggak kerja sama bapak? Subhanallah. Disangka aja di menantu Pak. Tuh banyak kerja. Apa kata bapak nih Ustaz? Tak mau dia nampak Ustaz. Itulah Pak, orang-orang taat kepada Allah ini susah dijengkel dengan dunia. Kan ini mantap lah Ustaz tuh Bu. Ya gitu kita jadi orang jangan suka mematahkan orang Pak. Ini kan kadang-kadang kita suka mematahkan orang ya Bu ya. Misalnya orang suka dengan perempuan, ya usah lagi Pak. Tengoklah muka tuh, kulit dah berkeriput, anak gadis lah Bapak intai. Jangan kawan macam itu, harus kita semangati Pak. Saya jatuh kawan saya umur 76 tahun Bu. Tak, saya naksir sama siapa tuh umur 16 tahun, mantap tuh. Ya gitu tuh. Kalau mimpi itu jangan tangguh-tangguh. Dia enggak juga Pak. Orang tua, duda, suka sama anak gadis tuh Bu, seperti kacang padi direbus sebiji, dia sendiri yang lo coba pencet sebetulnya. Anak kan tinggal nyemangatkannya enggak mau Pak. Ingat Pak ya, salah satu amalan yang dicintai Allah apa Pak? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Jadi dahsyat tuh Bu, jangan suka memata-matahkan orang. Sekalipun di masyarakat kita masih ketemu ini gitu. Makanya kalau kita udah rajin sholat, tuntutlah ilmu tazkiyatun nafs, akhlak. Karena Pak, belajar Islam ini 2 tahun putus, belajar akhlak 18 tahun belum tentu putus. Belajar adab akhlak 18 tahun belum tentu putus. Dia halus Bu. Misalnya gini, saya sedang makan, datang orang, tak baca bismillah kalau makan tuh. Alhamdulillah, untung Bapak ingatkan saya Pak. Oh enggak lupa saya. Harus gitu Pak, nggak bisa kita egois gitu. Itu apa namanya Bu ya? Kita menghargai orang mengingatkan kita kepada kebaikan. Kalau kita kadang-kadang sombong Pak, tahu Ustaz aku ini. Aku lah gitu kan, bahkan doa aku lebih panjang dari kau tahu lagi. Itu sombong jadinya Pak. Nah jadi Bu ya, hari ke-40 habis sholat isya, emaknya di kaca jendela masjid tuh Bu, kawan-kawannya di kaca jendela masjid Pak, menunggu keajaiban itu. Ternyata betul Pak. Apa kata bapak perempuannya?
Ustaz, saya udah tanya sama anak gadis saya, mau enggak sama dia? Kata anak gadis saya, dia mau. Udah tengoknya ke masjid dah. Dia mau enggak ya sama anak saya? Ragu lah bapak nih Pak. Bayangkan sama ibu tuh, kecil dunia ini bagi Allah. Datanglah ke anak tuh lagi, Pak. Anak tuh masih zikir, Pak. Nah, dibuka mata, enggak kaget dia lagi, Bu. Mau ngajak saya kerja, Pak. Nah, ini mungkin permintaan bapak agak lancang sama kamu. Apa tuh, Pak? Saya ini punya anak gadis. Dia ini udah pantas menikah juga. Dia udah nengok kau di masjid nih. Kau mau enggak menikah dengan anak saya? Langsung nangis dia, Bu. Emak yang saking bahagia, lepas nih palsu ya, saking bahagia itu, wah, kawan-kawannya sakit hati semua. Berhasil dia. Tapi apa akhirnya jawaban anak muda itu? Tidak, Pak, saya tidak mau sama anak Bapak. Dan 40 hari dia Pak beribadah, udah dapat, justru dia tidak mau. Akhirnya Bapak itu pulang, baru dipeluk anaknya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz sudah mengajarkan keikhlasan kepada saya. Maksud kamu apa? Dahsyat Allah niatannya. Aku sholat tidak ikhlas saja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau aku sholat karena Allah. Jadi kalau mau dunia itu Bu, di ibadah mudah Pak. Besar keinginan kita, dekat dia aja Allah tambah banyak. Cuman bukan itu rupanya, akhirnya baru sadar anak nih Pak. Ini aja aku sholat karena perempuan aja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau aku sholat karena Allah, akhirnya tak mau dia Pak sama perempuan itu jadinya. Nah itu guna kita ibadah itulah untuk menormalkan hati kita ini Pak.